Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Mimin ingin menceritakan tentang pesugihan babi ngepet. Di suatu desa yang aman dan damai, ada salah satu orang yang bernama Suparji. Beliau adalah seorang penjual bakso. Pak Suparji adalah seorang yang taat kepada agama dan ajarannya. Beliau memiliki satu istri dan dua anak. Namun, Pak Suparji memiliki hati yang gampang dihasut seseorang. Namun Pak Suparji sangat sayang kepada istri dan kedua anaknya. Pak Suparji seorang baik hati dan tidak sombong. Suatu hari, Pak Suparji memiliki masalah dalam perekonomiannya. Walaupun Pak Suparji mempunyai masalah dalam perekonomiannya, Pak Suparji tetap semangat dan tabah menjalaninya. Semakin hari, bakso Pak Suparji semakin lama semakin sepi pembeli. Pak Suparji pun bercerita masalah itu kepada istrinya. Malam itu pukul 8 malam Pak Suparji duduk bersama istrinya di depan teras sambil minum teh hangat. Pak Suparji pun mulai bercerita kepada istrinya. "Bu, akhir-akhir ini, bakso Bapak sepi pembeli, Bu." Istrinya pun menjawab, "Kok bisa Pak, kan biasanya rame yang beli bakso, Bapak." "Iya Bu, Bapak juga nggak tahu makin hari bakso Bapak makin sepi pembeli." Istrinya pun berkata, "Iya, Pak, mungkin ini salah satu cobaan dari Allah Pak supaya kita makin tabah untuk menjalaninya." "Iya Bu, Bapak ngerti. Cuma, kalau begini terus makan kita sehari-hari gimana Bu? Ditambah lagi kedua anak kita makin lama, makin banyak kebutuhannya." "Iya Pak, yang sabar. Pasti nanti semuanya ada jalannya Pak, kita berserah diri aja kepada Allah Pak." "Iya, Bu, amin." Suatu hari, saat Pak Suparjo libur jualan, Pak Suparji jalan sambil menikmati alam sekitar, sambil menenangkan pikiran. Pak Suparji sambil berangan-angan bagaimana caranya agar jualan baksonya ramai pembeli lagi dan bisa untuk mencukupi keluarganya. Sesaat Pak Suparji berjalan, ada seseorang yang menghampirinya. Pak Suparji pun ditanya orang tersebut, "Pak, Bapak kenapa? Kok kayaknya mukanya lagi banyak pikiran Pak?" ujar orang itu. Pak Suparji pun menjawab, "Iya, Mas, saya lagi banyak pikiran. Karena dagangan bakso saya sepi pembeli Mas, dan ditambah lagi, saya harus mencukupi kebutuhan istri dan kedua anak saya Mas." "Oh, gitu, Pak. Saya punya solusinya Pak untuk mengatasi masalah Bapak," kata orang itu. "Apa betul Mas? Kalau begitu saya minta solusinya Mas, agar saya bisa mencukupi kebutuhan istri dan kedua anak saya," ujar Suparji. Orang itu pun memberitahukan solusi agar bakso Pak Suparji ramai pembeli lagi. "Jadi begini Pak, di dekat curug sana, ada satu kuburan yang disakralkan. Bapak datang saja ke sana sambil membawa wewangian, lalu Bapak duduk di dekat kuburan tersebut. Nanti Bapak ceritakan masalah Bapak di saya. Nanti Bapak akan mendapat solusi agar bakso Bapak ramai kembali," kata orang itu. "Hah? Apa saya nggak salah dengar Mas, bukannya itu sirik ya Mas?" kata Suparji. "Ya Bapak mau kaya dan banyak duit nggak? Kalau nggak mau ya sudah." Suparji pun terdiam sebentar, dan akhirnya Pak Suparji tidak punya pilihan lain. Pak Suparji pun ingin melakukan cara tersebut walau cara tersebut dibenci oleh Allah. Malam hari pun tiba.
Pak Suparji pun bergegas ke curug yang diberitahu orang tadi siang. Pak Suparji pun ke sana tanpa berpamitan kepada iatrinya. Dan Pak Suparji pun sampai di kuburan dekat curug tersebut. Pak Suparji pun merasakan merinding di sekujur tubuhnya. Namun dengan terpaksa Pak Suparji pun nekat melanjutkan tekadnya tersebut. Sesampainya di dekat kuburan tersebut, Pak Suparji pun duduk bersila sambil meminta kekayaan. Tak lama kemudian Pak Suparji pun didatangi sesosok babi ngepet yang ukurannya melebihi badan sapi dewasa. Alangkah terkejutnya Pak Suparji melihat sosok tersebut. Babi tersebut pun bertanya kepada Pak Suparji, "Mau apa kamu di sini?" kata si babi ngepet. Pak Suparji pun menjawab, "Saya ingin meminta kekayaan Mbah," kata si Suparji. Babi ngepet pun menjawab, "Itu sangat mudah. Malam ini Mbah akan kasih ilmu kepada kamu. Dengan syarat setiap malam Jumat Kliwon kamu harus menumbalkan 2 kerbau di sini." Suparji pun berkata, "Baik Mbah, saya akan melakukannya." Tak berselang lama, babi ngepet itu pun menghilang. Dan Pak Suparji pun bergegas pulang ke rumah. Hari demi hari, Pak Suparji perekonomiannya sangat stabil berkat ilmu babi ngepet tersebut. Tak lama kemudian, Pak Suparji pun melalaikan syarat yang diminta babi ngepet waktu itu. Tak terasa, keluarga Pak Suparji meninggal dunia semua. Itu karena Pak Suparji tidak menuruti syarat yang diminta babi ngepet tersebut. Dan suatu hari Jumat Kliwon, Pak Suparji pun ingin melepas ilmu babi ngepet tersebut. Alih-alih babi ngepet itu menurutinya, malahan Pak Suparji dikutuk menjadi babi ngepet babi tersebut. Dan akhirnya cerita pun tamat.